Selamat tengah hari saudara-saudari semua, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur pastinya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan berada di dalam hadirat Tuhan sekali lagi untuk beribadah kepadanya, bersekutu di antara satu sama lain, dan secara khusus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya ada satu hidup untuk memilih, dan di dalamnya kita harus memilih yang terbaik. Karena setiap pilihan hari ini akan mendatangkan kesan untuk masa depan dan kekekalan di mana kita akan pergi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang proses panggilan pelayanan sesuai dengan pembacaan daripada bacaan pertama Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Proses panggilan pelayan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan telah membawa kami, memelihara kami sampai 1 minggu yang berlalu dan kembali lagi berada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Kami sangat menghargainya, kami sangat bersyukur karena Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Hari ini kami bersyukur secara khusus kerana firman Tuhan sekali lagi terbentang, terhidang di hadapan kami. Kami mohon supaya di dalam proses pembelajaran firman Tuhan, Roh Kudus akan berbicara dan meyakinkan hati kami terhadap apa yang Tuhan ingin kami pelajari hari ini. Pimpin hamba-Mu sebagai saluran berkat sekali lagi hari ini, supaya dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukannya, supaya setiap orang yang mendengar dan yang menyampaikan sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua jenis jemaat yang akan datang ke dalam gereja setiap minggu. Jenis jemaat yang pertama adalah jemaat yang mahu dilayani, jemaat yang mahu menerima berkat dan diberkati. Dan jenis jemaat ini biasanya suka untuk mendengar, suka untuk belajar, suka untuk mendapatkan sesuatu yang baru, kerana pada hakikatnya ada keperluan dalaman di dalam seorang yang mendengarkannya. Bagi mereka yang mungkin datang dengan beban berat, mereka mengharapkan firman Tuhan yang mereka dengar pada akhirnya akan mengalami, akan memiliki apa yang dipanggil pelayanan atau dilayani secara khusus. Dan dalam keadaan demikian, mereka selalu mengharapkan sesuatu dari gereja dan daripada kepimpinan. Apa yang mereka dapat daripada gereja? Bila tidak dipenuhi, malangnya kumpulan ini akan melakukan 2-3 perkara. Yang pertama adalah mungkin memberitahu kepimpinan gereja mengenai kekurangan gereja. Yang kedua adalah membuat perbandingan dengan ramai orang atau gereja lain. Dan yang ketiga, mereka akan akhirnya melompat dari gereja ke gereja setiap minggu, hanya untuk supaya mereka dipuaskan dan dilayani. Ini dipanggil semangat konsumerisme atau semangat pengguna. Ini jenis gereja atau jemaat yang pertama. Jenis jemaat yang kedua adalah jenis jemaat yang rindu untuk mengambil bahagian di dalam seluruh gerakan gereja dan mahu diperlengkapi. Mereka bukan saja mau menerima, tetapi juga mendapat sesuatu untuk dijadikan sebagai bahan untuk memberkati orang lain. Dan dalam hal ini, jenis yang demikian suka untuk diperlengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan rohani, perlengkapan-perlengkapan pelayanan, supaya bila mereka kembali atau keluar daripada gereja, mereka akan bersiap sedia untuk melayani dan tidak sekadar
dilayani untuk minggu berikutnya, tetapi mereka selalu ada cara untuk terlibat di dalam pelayanan dan melakukan kerja-kerja pelayanan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, dan mereka ada kesempatan untuk merelakan diri untuk dipakai oleh Tuhan dengan sedikit talenta yang mereka ada, keupayaan yang mereka ada, dan mereka akan melakukannya untuk Tuhan. Sekurang-kurangnya 2 kumpulan ini ada dalam gereja. Saya tidak tahu Anda jenis kumpulan mana. Kumpulan yang sekadar mau dilayani, datang dengan beban berat dan mau dilayani, berharap dilayani, atau Anda mau diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan dan sanggup melalui proses-proses yang sebenarnya disediakan oleh Tuhan demi kepentingan mereka yang akan menjadi pelayan-pelayan bagi Tuhan. Di dalam pembacaan kita, bacaan pertama mengenai Yesaya yang dipanggil untuk melayani, dia memiliki pengalaman melalui satu proses untuk menjadi berkat. Walaupun dia datang daripada keluarga bangsawan, tetapi dia sanggup turun padang dan pergi ke tikungan-tikungan jalan untuk memberitakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya, dan pada masa yang sama apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya untuk melakukannya pada zamannya. Zaman Yesaya itu tidak begitu menyenangkan. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani pada waktu keadaan politik negaranya kucar-kacir karena rajanya yang begitu dikenal tiba-tiba meninggal dunia. Dan dalam keadaan begitu seolah-olah mereka berada dalam keadaan suasana yang sangat terdedah kepada ancaman-ancaman luar. Juga pada masa yang sama keadaan ancaman dari dalam, khususnya dalam perebutan kuasa dan juga niat-niat yang tidak baik dari dalam. Dalam hal itulah maka dia menemui pelayanan yang telah pun Tuhan sediakan untuk dia. Sebab pelayanan adalah suatu panggilan. Di dalam kehidupan kita, pelayanan itu sesungguhnya adalah suatu panggilan khas yang ditemui dalam keadaan dalam pimpinan Tuhan sendiri. Pelayanan adalah suatu panggilan khas yang ditemui dan bukan cita-cita, bukan kehendak kita, bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita. Jadi kalau Anda lihat di dalam buletin Anda akan dapat perhatikan ada 5 proses, 5 langkah proses yang dilalui oleh Yesaya untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Bukan sekadar dilayani dan dibaharui, tetapi juga bagi mereka yang sebenarnya telah bersiap sedia untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan secara khusus. Perhatikan, proses yang pertama adalah dia telah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Yesaya telah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Seluruh proses Yesaya dipanggil menjadi hamba Tuhan, dipanggil sebagai orang yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bermula dengan pertemuan pribadi dengan Tuhan. Bila raja fisikalnya, Raja Uzia telah mangkat, telah meninggal dunia, seolah-olah pengharapan tiba-tiba roboh dan menjadi kacau bilau, chaotic situation dalam keadaan
yang dilalui oleh tempat dan suku mereka. Tetapi yang menariknya adalah dalam keadaan seperti itu, Tuhan membangkitkan seorang hamba Tuhan yang diperlihatkan terlebih dahulu dengan siapa Tuhan itu. Kalau Anda adalah seorang yang mau terlibat di dalam pelayanan apapun, sama ada di barisan hadapan atau di barisan belakang. Maksudnya di barisan belakang itu para pelayan jemaat yang bertemu dengan Anda, ataupun mungkin sekadar mengangkat kursi, atau mungkin mengatur meja, atau apa sahaja jenis pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dia bermula dengan pertemuan dengan Tuhan. Dalam kisah para rasul ada peristiwa bila mana itu para pelayan atau deacon-deacon dipilih, dan kelayakannya bukan kelayakan atas kertas. Mereka tidak pun dituntut untuk menyampaikan, mengirimkan resume yang ada. Tetapi apa yang berlaku? Mereka harus penuh dengan roh. Mereka harus dikenali sebagai orang yang baik dalam kesaksian mereka. Dan pada masa yang sama mereka juga cekap, pandai di dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua mereka itu telah melalui satu proses yang pertama, yaitu telah memiliki pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap kita yang mau dipakai untuk mengambil bahagian di dalam seluruh gerakan gereja, secara khusus Anda harus bertemu dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tidak ada iman seperti second hand atau terpakai yang bergantung kepada apa pendapat orang lain. Anda akan menonton di YouTube ataupun mungkin mendengar khotbah, tetapi itu hanya menurut pendapat orang lain. Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, telah menerima Dia dengan sungguh-sungguh, telah menyerahkan hidup Anda dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dan mengakui siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan Anda. Sebab itu dalam pengalaman Yesaya di sini, dia terlebih dahulu melihat Tuhan sebelum dia dipakai Tuhan untuk pelayanan yang lain. Dia harus terlebih dahulu memiliki pengalaman dan pertemuan pribadi dengan Tuhan dan punya pengakuan siapa Tuhan itu. Yang hebatnya adalah bahwa Tuhan memperlihatkan dirinya dalam satu suasana yang sangat ajaib. Ayat-ayat selanjutnya, ada serafim atau makhluk surgawi berdiri di atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Ada 2 sayap untuk menutupi muka mereka supaya nanti yang dipuja adalah bukan malaikat itu, tetapi Tuhan Yesus. Ada 2 sayap lagi menutupi kaki mereka supaya tidak akan menguturinya. Kekudusan mereka akan terpelihara. Ada juga 2 sayap lagi untuk terbang melayang-layang di dalam penyembahan mereka menikmati hadirat Allah. Dan mereka saling berseru seorang kepada seorang yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bermaksud bahwa mereka saling mendorong di antara satu sama lain, bahwa Allah itu kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bermaksud bahwa saya memberitahu kamu tentang kekudusan Tuhan, dan kamu beritahu saya tentang kekudusan Tuhan. Kita akan saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Saudara, kita perlu ada pertemuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Proses yang kedua adalah pengakuan pribadi di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa lalu kataku, selepas melihat Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu, dia menyadari siapa dia yang sebenarnya. Dia mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir.
Tiba-tiba dia menyadari keadaannya dan kepribadiannya di hadapan Tuhan. Kekudusan kita dan kebenaran kita tidak diukur dengan perbandingan dengan orang lain. Kekudusan kita, kebenaran kita harus diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Ada satu cerita tentang seorang atau satu kumpulan adik-beradik yang terlibat dalam itu gangsterism. Seorang terbunuh, adiknya. Dan semua orang tahu dua orang adik-beradik ini terlibat dalam keganasan. Tapi mereka minta seorang pendeta untuk mengkebumikan atau mengadakan upacara pengkebumian. Dan abang ini meminta permintaan khusus kepada pendeta ini. Waktu pengkebumian katanya, tolong isyiharkan di hadapan semua orang bahwa adik saya ini adalah orang kudus katanya. Bukan senang tahu kalau sudah jadi penjahat diminta pula oleh manusia untuk menjadikan dia kudus. Pendeta ini tertekan. Pada waktu dia berdoa dan mengisyiharkan siapa adik penjahat itu, penjenayah itu, dia mengatakan, Tuhan, dibandingkan dengan abangnya, katanya, orang yang meninggal ini adalah orang kudus, katanya. Tiba-tiba ada perbandingan di antara adiknya dengan abangnya. Kalau ukuran dengan abangnya dan adiknya mungkin baik sedikit daripada abangnya. Itulah sebab pendeta itu kata, dibandingkan dengan abangnya, maka dia ini seorang kudus. Pada hakikatnya, hanya Tuhan yang boleh mengisyiharkan kita orang benar dan kudus adanya. Tetapi ukuran kekudusan itu adalah bergantung kepada siapa Tuhan yang kudus itu. Bukan kita sendiri yang mengukurnya. Sebab itu penting untuk diberikan perhatian supaya pada waktu Anda berhadapan dengan Tuhan dan Anda menyadari bagaimana kita sendiri tidak kudus lagi di hadapan Tuhan, ada keperluan untuk membuat pengakuan pribadi di hadapan Tuhan tentang ketidakkudusan kita, kecemaran kita di hadapan Tuhan. Yesaya bukan sahaja menyadari kecemarannya, keberdosaannya, ketidakkudusannya, sehingga dia mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir. Dia juga menyadari keadaan persekitarannya, di mana persekitarannya juga tidak ubah seperti dia, atau dia tidak ubah seperti persekitarannya. Dan dalam hal itulah maka terjadi satu keperluan untuk membuat pengakuan di hadapan Tuhan mengenai siapa kita yang sebenarnya. Tiba-tiba dia kenal siapa pribadinya sendiri. Saudara, pada waktu kita mulai tidak peka lagi kepada Tuhan, keangkuhan akan menguasai kita. Bila orang lain mulai menjadi ancaman kepada kita, ada kalanya orang bertanya, kau belum tahu siapa saya, kata mereka. Tiba-tiba dia bertanya, siapa saya? Dia pun tidak kenal dirinya sendiri. Sebab ada kecenderungan untuk menganggap benar daripada yang lain. Tapi Yesaya menyadari ketidakbenarannya, lalu dia membuat pengakuan di hadapan Tuhan mengenai siapa dia yang sebenarnya. Selepas pertemuan pribadi dan pengakuan pribadi, maka terjadi satu pemurnian tindak balas daripada Tuhan. Dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Bila kita menghujat Roh Kudus, menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak percaya terhadap pekerjaan Roh Kudus itu, maka dosa kita tidak diampuni karena kita belum mengakuinya di hadapan Tuhan. Sama seperti penyakit yang kita alami, kalau tidak diberitahu kepada seorang dokter yang boleh memberikan obat yang sesuai, maka tidak ada obat yang diberikan untuk rawatan kita karena kita sendiri tidak terbuka terhadap penyakit kita. Tetapi
Kalau kita terbuka dan memberitahu ini penyakit saya 1, 2, 3 dan 4, dokter akan tahu jenis perawatan apa yang harus dibuat. Kalau Anda dan saya tidak mau mengakui penyakit dosa kita di hadapan Tuhan, kita hanya memberi sebahagian daripada apa yang kita sembunyikan. Saudara-saudari, itu sahajalah yang akan dirawat oleh Tuhan. Dalam sebab itu di sini dikatakan ada pemurnian seorang daripada serafim itu atau makhluk surgawi itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Apa yang dia buat dengan bara api ini dari mezbah? Sebelum kita lanjutkan, mezbah dalam perjanjian lama adalah lambang pertemuan dengan Tuhan. Tempat di mana manusia yang menyembah Tuhan dan Tuhan yang disembah itu bertemu dan diiktiraf. Pemurnian hanya terjadi bila ada pertemuan pribadi di antara Tuhan dan manusia secara khusus. Sebab itu dikatakan, ia ataupun serafim itu atau makhluk-makhluk surgawi itu menyentuhkannya bara api itu kepada mulut Yesaya serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara, kalau ada kesalahan di dalam hati kita, dosa di dalam hidup kita yang belum diakui dan diampuni, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kita sangat sensitif dengan orang lain. Kalau orang itu pernah mencuri dan dia tidak mau mengakui perbuatan mencurinya, bila ada orang bercerita tentang mencuri, cepat dia tersinggung. Akulah itu dia cakap, dia dalam hati. Pernah aku mendengar bagaimana saya dan istri waktu jalan di Jalan Airport Sandakan, pergi ke kawasan itu Sim-Sim di Sandakan. Kami ikut jalan itu dan tiba-tiba ada polis kejar seorang pemuda. Seorang pemuda itu tiba-tiba lepaskan semua bagnya penuh dengan cakra padat. Tetapi polis terus lari kejar lebih jauh, walaupun pemuda ini telah pun menyimpang ke tempat lain. Lalu kami berhenti sebentar, polis juga berhenti, karena merasa bahwa tidak ada apa-apa kesalahan, beranilah berhadapan dengan polis. Saya tanya itu polis, Encik, kenapa dengan si kawan satu itu? Apa masalahnya sampai dia lari? Polis itu kata, tidak tahu, lain kami kejar, lain yang lari katanya. Lain yang dia kejar, bukan itu pemuda itu. Tapi tidak tahu kenapa pemuda itu tiba-tiba lari dari polis. Sebab ada sesuatu kesalahan di dalamnya yang dia tahu dia sudah salah. Itu yang pertama, jenis manusia itu. Yang kedua adalah kalau ada dosa di dalam kita dan sudah menjadi lali terhadap itu, kita langsung menjadi apa Bishop John kata, sudah kebas dengan pekerjaan Tuhan, tidak lagi terasa apa-apa. Itu seperti kulit yang sudah terbakar, parut yang sudah terbakar itu, keras dan tidak terasa apa-apa lagi. Kau cubit pun tidak terasa lagi. Ada jenis hati yang demikian. Firman Tuhan diberitahu seperti begini pun. Walaupun dia pernah melakukan dosa itu, dia tidak terasa lagi itu suatu kesalahan. Bagaimanakah mungkin pemurnian itu dapat dilakukan kalau tidak lagi menyadari kesalahan itu? Tapi syukur sebab Yesaya, ia menyentuhkannya pada mulutnya serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu,
maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Dia menyadari keberdosaannya dan dia dimurnikan. Yang keempat adalah pengudusan pribadi bagi Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya membuat suatu pengakuan untuk menguduskan dirinya secara khusus bagi Tuhan untuk tanggung jawab yang dia dipercayakan. Kemarin pagi petang kami sibuk di gereja. Pagi ada orang kawin jam 10 pagi. Selepas itu dijadwalkan Reban Ruji minta pengantin kawin jam 2, tetapi karena harus balik ke Keningau juga, maka dijadwalkan jam 1 tengah hari perkawinan. Tetapi karena pengantin sudah sampai awal, maka staf kita telah memberitahu kita bahwa perkawinan, kebaktian pernikahan itu boleh diadakan lebih awal daripada jadwal. Jadi ada dua sebablah saya setuju, dan akhirnya saya dan Reban Ruji bersama dengan tim staf telah mengupacarkan perkawinan kemarin sebelum jam 1. Pertama kali lah aku kasih kawin orang tengah hari. Biasanya jam 10. Tapi ada juga rekod di satu kampung perkawinannya diadakan jam 12 tengah malam. Ada juga rekod begitu. Jadi kemarin dua perkawinan. Apa yang terjadi adalah semasa mereka berhadapan satu sama lain untuk saling berjanji di antara satu sama lain. Dan laki-laki mengatakan, perempuan mengatakan, inilah janjiku kepadamu. Bermaksud bahwa hanya kematian yang akan memisahkan mereka. Siapa nak menyaksikan beberapa perkawinan yang masa buat perjanjian seperti begitu, menangis itu pengantin. Bukan pengantin perempuan saja, pengantin lelaki pun ada yang menangis. Saya tanya, kenapa kau menangis? Aku takut tiada keluarga datang, dia kata. Di gereja. Yang satu lagi adalah menangis kerana terharu. Pada mulanya dia seorang pembantu rumah. Tetapi selepas beberapa proses dilalui, maka akhirnya dia akan upgrade menjadi istri yang sah kepada seorang yang penting pada waktu itu. Dia rasa terharu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Maksudnya adalah dalam perjanjian itu dia menguduskan dirinya, mengasingkan dirinya, menghususkan dirinya khas untuk pasangannya. Bermaksud bahwa tidak ada lagi yang lain yang dia boleh layani. Bukan satu istri, 3 suami, bukan. Dalam masyarakat terjadi satu orang laki-laki kadang-kadang lebih daripada satu istri. Tapi saya juga nampak satu istri, paling kurang 2 pengalaman yang saya nampak perhatikan, satu istri 2 suami. Pada masa yang sama. Serius. Ada begitu. Dan ini menyakitkan hati Tuhan. Bagaimana kau boleh menghususkan dirimu untuk satu orang? Bagaimana kita boleh menghususkan diri kita, menguduskan diri kita hanya untuk Tuhan? Kalau akhirnya bila kita mau melayani, hati kita terbelah 2, bercabang 2, dan tidak mau melayani dia dengan sungguh-sungguh karena ada lagi yang harus dilayani yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya bila dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Saya ada di sini merelakan diri, menguduskan diri, mengasingkan diri, menghususkan diri hanya untuk Tuhan, untuk melayani. Dia melalui proses itu. Dan yang terakhir dalam ayat 9, hanya selepas dia melalui 4 proses yang pertama, barulah Tuhan membuat keputusan untuk mengutus
Yesaya. Kemudian firman-Nya ayat 9, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini. Perkataan pergilah ini adalah pengutusan daripada Tuhan, kerelaan daripada Tuhan. Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Pelayanan tidak akan mudah, tapi Tuhan kata, karena kau telah melalui proses ini, dan engkau telah melaluinya dengan berjaya, sekarang aku mengutus engkau. Gereja harus menjadi gereja yang melayani. Jemaat harus menjadi jemaat yang diperlengkapi untuk melayani. Bukan menjadi tuan, bukan menjadi bos, tetapi menjadi hamba Tuhan yang benar bersama-sama. Dalam hal ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pelayan yang baik, saya ulang lagi, yang pertama harus ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, harus ada pengakuan pribadi di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah harus ada pengalaman pemurnian secara pribadi daripada Tuhan. Ada pengudusan pribadi bagi Tuhan seperti Yesaya. Selepas itu kita akan diutus oleh Tuhan. Sebagai dorongan kepada kita, tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk saya. Kalau kita mau rela dipakai Tuhan untuk melayani, proses ini akan berulang-ulang. Proses ini akan terus-menerus diulang oleh Tuhan. Kau melihat kami yang berada di depan, yang menyambut Anda melayani di pintu depan, worship team kita, dancers kita, mereka tidak sempurna. Kami semua ada kekurangan masing-masing, kelemahan masing-masing. Tapi kami rela untuk menaklukkan diri dalam pimpinan Tuhan, untuk diproses demi proses, supaya boleh diutus dan diutus oleh Tuhan dalam pelayanan. Anda boleh menjadi seperti begitu. Anda ada kesempatan seperti begitu. Di dalam semua kekuranganmu, di dalam semua kelemahanmu, sama seperti kami, sama seperti siapa saja hamba-hamba Tuhan. Kalau kita rela melalui proses demi proses, Tuhan akan memakai kita. Proses manusia adalah proses yang tidak sempurna. Proses Tuhan adalah proses yang memberikan kehidupan. Saya mau akhiri dengan mengulang satu cerita yang mungkin saya pernah ceritakan kepada Anda. Satu kumpulan telah melawat satu kilang, dan kilang ini adalah kilang memproses luncheon meat atau corned beef. Dari kilang itu ada seekor lembu di sini berdiri, kemudian diproses melalui kilang di hujung sana, sudah dalam tin dan boleh dimakan. Hebat bukan? Dari seekor lembu yang hidup sampai melalui proses di hujung sana, tinggal dalam tin. Apakah itu luncheon meat, corned beef, dan sebagainya. Seorang yang nakal bertanya, dari sana hidup sampai sana terus boleh dimakan. Bolehkah itu katanya? Kasih reverse balik. Dari sana masuk balik tin, bolehkah berdiri jadi lembu balik di sana, dia kata. Pemiliknya pun rasa heran, aneh. Tapi kesimpulan saya secara pribadi adalah, usaha manusia hanya boleh memanjangkan kehidupan, tapi tidak boleh memberi kehidupan.
Hari ini Anda dan saya berada di hadapan Tuhan. Kalau mau rela menjadi orang yang melayani, mari kita melalui proses-proses ini terus-menerus di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan mengatakan bersama dengan makhluk-makhluk surgawi, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Mari berdiri bersama di hadapan Tuhan.